Oke, selanjutnya adalah apa itu NLP tadi ya. NLP itu apa sih? Singkatan dari apa? Apakah NLP itu nasi liwet pecel? Apakah itu jenis makanan atau apa? Jadi NLP itu adalah singkatan dari Neuro Linguistic Program. Neuro adalah yang berhubungan dengan pikiran. Ini tentang bagaimana kita mengorganisasikan kehidupan mental kita. Dan linguistik adalah bahasa. Bagaimana kita menggunakan bahasa untuk menciptakan makna dan pengaruhnya pada kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah programming. Satu set prosedur yang menghasilkan satu output tertentu. Mari kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita dulu, setiap hari lah ya, setiap saat kita lagi bangun tidur, pasti tuh ada suara-suara di dalam batin yang mengatakan 5 menit lagi deh. Atau lagi pas dari pulang pulang kerja, tiduran, terus ada ngomong batin itu, aduh, malas bergerak nih, harus mandi misalkan kan. Batin aku ngomong nanti deh 5 menit lagi. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang ada di dalam batin. Dan setiap bahasa memikirkan itu pasti ketika kita ingin mandi, pikiran kita membayangkan mandi, ya, pikiran membayangkan mau mandi, tapi bahasanya adalah nanti dulu deh 5 menit lagi. Sehingga program yang terjadi adalah perilaku yang terbentuk adalah ya males-malesan, sehingga yang terbayang adalah membayangkan kasur, membayangkan lembutnya kasur, empuknya kasur, sehingga mandinya itu jadi nanti-nanti bisa jadi 5 menit itu pas 5 menit atau bisa jadi lebih dari 5 menit. Nah, jadi di NLP ini adalah bagaimana sebuah bahasa, ya, kekuatan sebuah bahasa dapat mempengaruhi terhadap pikiran dan dapat mengubah perilaku. Jadi makna NLP itu ada banyak ya. Ada sekian banyak makna NLP. Saya ambil salah satu. Tidak akan saya bahas satu-satu di sini karena akan panjang kalau saya bahas satu-satu di sini. Jadi NLP menjelaskan bagaimana sebuah bahasa baik verbal maupun non verbal yang mempengaruhi cara berpikir manusia atau sering disebut dengan mindset dan secara langsung akan mempengaruhi keputusan dan tingkah laku kita. Nah, jadi kehebatan sebuah bahasa seperti itu, ya. Seandainya contoh gini ya, meskipun sekarang saya tidak lihat semuanya, bisakah Anda semua berdiri? Bisakah berdiri sebentar? Pertanyaannya adalah, mengapa teman-teman semuanya malah berdiri? Padahal itu adalah kalimat pertanyaan, bukan kalimat perintah. Bisakah Anda berdiri sebentar? Atau bolehkah Anda berdiri sebentar? Karena itu adalah kalimat pertanyaan, seharusnya adalah dijawab, bukan dilakukan. Ya, seharusnya dijawab aja, bisa, gitu aja selesai. Kenapa harus berdiri gitu? Ya kan? Kenapa harus berdiri? Padahal itu adalah kalimat pertanyaan. Bisakah Anda berdiri sebentar? Tinggal dijawab, bisa. Karena itu adalah kalimat pertanyaan, bukan perintah untuk berdiri. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebuah bahasa begitu sangat dahsyat ya. Cuman kalimat pertanyaan bisa membuat orang untuk bergerak atau dalam bahasa NLP menjadi program seseorang untuk melakukan sesuatu, menjadi sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu hanya dari kata bisakah ya. Nanti ada juga kalimat atau ya. Itu nanti kalau belajar NLP lebih dalam, itu ada kalimat yang namanya double bind. Itu adalah kalimat yang seolah-olah ngasih pilihan, padahal tidak ada pilihan. Seolah-olah ada ngasih pilihan ya. Padahal nggak ada pilihan sama sekali. Contoh adalah kalimat atau. Misalkan anak disuruh mandi ya. Nah, mandinya mau sama ayah atau sama ibu. Kemudian si anak menjawab sama ayah. Tidak masalah. Mau sama ayah maupun sama ibu, sama aja karena yang paling penting adalah si anak mau mandi, ya kan? Itu nggak penting mau sama ayah oke, sama ibu oke, karena yang paling penting itu si anak mau mandi. Jadi kalimatnya atau, nah mau sama ayah atau sama ibu, nggak penting dia memilih ayah atau ibu, yang penting dia mau mandi. Nah, jadi bagaimana sebuah bahasa yang sederhana bisa mempengaruhi pikiran seseorang dan bahkan bisa melakukan sebuah tindakan tertentu. Itu NLP ya. Singkat saja, saya akan membahas NLP.